Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau bahas soal manajerial tahap kedua. Silakan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan TSP3K. Nah, sebelum membahas soal yang pertama, aku ingin mendiskusikan apa yang ada di artikel ini ya teman-teman dengan teman-teman. Jadi aku ingin mengetahui bagaimana sih pendapat dari teman-teman seperti itu. Namun sebaiknya menggunakan bahasa yang baik saat menyampaikan ya teman-teman. Jadi tetap menggunakan bahasa yang baik dan sopan seperti itu. Karena jika kita menjaga lisan kita, maka kita juga akan dilindungi oleh Tuhan kita ya teman-teman. Jadi kalian juga akan dipermudah seperti itu dalam tes P3K. Nah, di sini artikelnya dengan judul Guru Swasta dan Lulusan PPG bakal mendominasi isi formasi P3K tahap 2 dan 3, kata Bu Titi, Dewan Pembina Perkumpulan Honorer K2 Indonesia. Aksi protes bakal menggelegar dan tak terhindarkan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Jadi di sini apakah benar akan terjadi seperti itu, dan jika benar bagaimana sih solusi seharusnya yang diambil seperti itu? Karena memang kebanyakan guru swasta itu sudah memiliki cerdik ya teman-teman, dan otomatis nilai kompetensi teknis mereka akan sempurna, jadi 500 poin atau otomatis 100% ya teman-teman, dan akan lulus seperti itu. Jadi tinggal mengerjakan soal manso saja dan wawancara ya teman-teman. Yang kita ketahui itu mudah untuk mencapai PG seperti itu. Sehingga jika saingannya itu tidak berserdik, maka akan kalah telak langsung ya teman-teman. Nah, di situ kan kemungkinan mereka lulus besar. Bagaimana dengan penempatannya nanti? Apakah akan tetap mengisi formasi negeri yang kosong tersebut atau dikembalikan ke sekolah swastanya ya teman-teman sebagai pegawai P3K seperti itu? Karena memang kemungkinan akan menimbulkan banyak masalah ya teman-teman, terutama mungkin keberadaan guru honorer yang tidak lulus ya teman-teman, atau kalah nilai seperti itu karena memang tidak memiliki cerdik di sekolah negeri. Kan agak sulit untuk mendapatkan ya teman-teman. Jadi mungkin posisi mereka akan tergeser. Di sini kan kemungkinan konflik akan ada ya teman-teman. Juga kasihan seperti itu kepada mereka yang tidak lulus. Namun di sisi lain mereka-mereka yang memiliki cerdik memang berhak ya teman-teman, karena kita ketahui tidak mudah untuk mendapatkan cerdik tersebut. Karena memang jika di CPNS pun kalau sudah di tahap SKB, cerdik itu juga berlaku ya teman-teman. Jika kita bertemu dengan saingan cerdik, maka atau kita saat kita memiliki cerdik, maka nilai kita juga otomatis 500 poin ya teman-teman. Jadi tinggal hadir saja seperti itu. Ya mengerjakan saja berapapun poin yang kita dapat, maka kita akan tetap lulus ya teman-teman seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih menurut pendapat kalian? Silakan kalian berkomentar di kolom komentar ya teman-teman, menggunakan bahasa yang baik dan santun seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang memiliki solusi yang tepat ya teman-teman. Jadi mungkin bisa menjadi masukan yang baik kepada pemerintah kita seperti itu, agar masalah tersebut dapat kita hindari, karena ini belum terlaksana ya teman-teman, atau ini masih mau menuju ke tahap kedua. Nah, silakan berkomentar di kolom komentar. Soal nomor 1, saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Nah, opsinya adalah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, teman-teman, mengapa ini masuk kepada soal manajerial? Karena di sini saat kalian dituduh oleh atasan ya teman-teman, dan itu tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan sebenarnya, seharusnya kalian jangan diam saja atau membiarkannya saja ya teman-teman. Justru kalian harus mengomunikasikannya, jadi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan menjelaskan kalau itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini bukan
karena kalian sabar atau tidak emosi dan tetap tenang seperti itu. Namun di sini lebih kepada komunikasi kalian dengan atasan dituntut. Juga kerjasama ya teman-teman. Jadi itu semua ada di kompetensi manajerial. Jadi jawabannya seharusnya di sini sangat tidak setuju. Jadi tidak membiarkannya saja, namun mengomunikasikan hal yang sebenarnya. Itu dapat dikatakan bahwa komunikasi kalian dengan atasan bagus sehingga kalian juga akan bisa bekerja sama dengan baik. Soal nomor 2. Pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi memelankan motor dan mengucapkan salam ini tampak sopan dan lumrah untuk dilakukan ya teman-teman, dari bawahan kepada seorang atasan. Namun di situ tidak sesuai dengan konteks soal, karena ilustrasi di soal itu kalian sedang memakai motor ya teman-teman, atau mengendarai motor, namun melihat atasan kalian yang sedang berjalan kaki. Nah, menuju ke arah kantor di sini tidak dijelaskan apakah sudah dekat lokasinya dengan kantor seperti itu. Jadi di sini tidak jelas seperti itu. Kalau tidak jelas, karena kemungkinan ini masih agak jauh untuk menuju ke arah kantor seperti itu, maka seharusnya daripada memelankan motor dan mengucapkan salam, seharusnya kalian menyapa dan menawarkan tumpangan ya teman-teman, karena di situ jelas-jelas atasan kalian berjalan kaki. Nah, kalau kalian menawarkan tumpangan itu kan ramah ya teman-teman, juga kalian bisa bekerja sama dengan baik seperti itu. Selain itu, kalian komunikasinya juga baik. Kalian menanyakan apakah butuh tumpangan seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di sini jawabannya adalah sangat tidak setuju. Soal nomor 3, dalam kaitannya dengan perubahan, saya dinilai sebagai seorang yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, di sini mudah sekali ya teman-teman. Di sini pasti yang diukur adalah kompetensi manajerial yang mengelola perubahan. Jadi kalian mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan kerja baru seperti itu, atau kondisi atau peraturan baru yang ada di lingkungan kerja kalian. Jadi di sini jawabannya adalah sangat setuju ya teman-teman. Soal nomor 4, apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? Saya tetap akan gigih mempertahankan pendapat saya karena saya yakin saya benar. Nah, di sini tampaknya bagus ya teman-teman, pernyataannya seperti itu. Namun kita harus sesuaikan dengan konteks soal, ilustrasi soalnya. Jadi untuk mempertahankan pendapat karena kalian yakin benar, itu sebenarnya bagus ya teman-teman. Jadi kalian percaya diri seperti itu, berani mengemukakan pendapat. Jadi seakan-akan ini masuk kepada yang komunikasi. Namun kita lihat di situ, kelompok kalian itu jelas-jelas tidak menyetujuinya. Jadi kan untuk pernyataan ini menyebutkan kelompok seperti itu. Jadi tidak hanya melibatkan satu orang, jadi kemungkinan lebih dari satu orang. Maka seharusnya kita itu bisa mawas diri atau introspeksi diri ya teman-teman. Apakah pendapat kita ini memang benar-benar sesuai untuk dijadikan solusi dalam masalah suatu kelompok ya teman-teman. Kalau memang tidak bisa, karena di sini jelas-jelas banyak yang tidak setuju, seharusnya kita bisa mengalah ya teman-teman. Mungkin kita bisa mencari solusi lain. Jadi tidak pantang menyerah, namun mencari solusi lain, tidak mempertahankan pendapat kalian yang sebelumnya seperti itu. Karena sudah jelas ditentang, berarti kan mungkin memang tidak cocok seperti itu. Jadi paling tidak kalian harus bisa mengoreksi diri kalian sendiri. Jangan terus-terusan percaya diri dengan apa yang kalian yakini benar, karena kemungkinan memang tidak sesuai dijadikan solusi seperti itu misalnya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah sangat tidak setuju ya teman-teman. Soal nomor 5, suatu hari saya mendapatkan tugas yang sepele, maka saya akan meminta atasan untuk memberikan tugas lain yang sesuai agar saya bisa berkembang. Nah, di sini seakan-akan kalian diarahkan kepada kompetensi manajerial yang
mengelola perubahan atau pengembangan diri dan orang lain ya teman-teman. Jadi kalian ingin berkembang, maka di situ kalian ingin diberikan tugas yang lebih menantang seperti itu. Namun di sini tidak menunjukkan bahwa kalian akan mengerjakan tugas yang sudah dibebankan kepada kalian saat itu. Walaupun itu menurut kalian sepele, namun tetap harus dikerjakan dan diselesaikan ya teman-teman. Jadi di situ kan kalian akan meminta atasan kalian untuk memberikan tugas lain, bukan menyelesaikan dahulu lalu memberikan tugas lain seperti itu ya teman-teman, atau meminta tugas lain yang lebih menantang. Jadi di sini sudah bertentangan dengan kompetensi manajerial yang orientasi pada hasil. Jadi pekerjaan yang sudah dibebankan kepada kalian walaupun hanya sepele itu tidak kalian selesaikan dengan baik atau kalian tolak ya teman-teman, maka jawabannya di sini adalah sangat tidak setuju. Seharusnya apapun pekerjaannya yang sudah dibebankan kepada kalian, baik itu sepele maupun tidak sepele maupun menantang, harus tetap kalian selesaikan dengan baik ya teman-teman. Soal nomor 6. Suatu ketika karena ada masalah yang terjadi di rumah, Anda harus masuk kerja hari itu, namun dengan suasana hati yang kurang baik. Maka saya memilih beristirahat agar suasana hati dapat membaik. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, tampaknya lumrah dilakukan ya teman-teman. Karena kita mungkin membutuhkan waktu untuk menjaga mood kita atau beristirahat seperti itu agar apa yang kita kerjakan itu hasilnya baik kalau mood kita bagus. Namun ini bertentangan dengan kompetensi manajerial yang orientasi pada hasil ya teman-teman. Jadi kalian juga tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan kalian atau situasi kondisi hati kalian. Seharusnya bagaimanapun kondisi hati kalian, baik kalian punya banyak masalah, banyak pikiran, seharusnya kalian tetap bisa bekerja dengan baik ya teman-teman, apapun dan bagaimanapun kondisi kalian seperti itu. Di sini kan menunjukkan bahwa kalian akan beristirahat dahulu. Bisa saja di sini maksudnya adalah tidak akan bekerja dahulu ya teman-teman, jadi akan istirahat dahulu. Nah, seharusnya kalian bisa profesional, tetap bisa bekerja dengan baik walaupun dalam kondisi hati yang tidak nyaman ya teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah sangat tidak setuju. Soal nomor 7. Ketika saya merasa dikhianati oleh teman baik saya akan menghindar darinya agar tidak emosi ketika bertemu. Nah, di sini tampaknya tujuan kalian untuk tidak bertemu teman itu bagus ya teman-teman, agar tidak emosi ketika bertemu. Berarti kalian itu kan menghindari konflik. Nah, namun di sini bisa dikatakan bahwa komunikasi kalian tidak baik ya teman-teman, dan juga kerjasama kalian dengan teman tidak baik. Teman di sini kan bisa jadi adalah rekan kerja. Jadi seharusnya kalau kalian ada masalah itu dibicarakan ya teman-teman. Di sini kalian merasa dikhianati. Jadi kalian harus mengomunikasikannya. Siapa tahu teman kalian itu tidak merasa mengkhianati kalian. Jadi apa-apa harus diomongin ya teman-teman. Sehingga di sini jawabannya seharusnya daripada menghindar, lebih baik kalian komunikasikan agar hubungan kalian juga baik ke depannya, tidak terus-terusan menghindar atau saling menjauh. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju ya teman-teman. Jadi tipe-tipe soal mansu seperti ini ya teman-teman. Jadi mengarah ke hal yang positif atau negatif. Karena misalnya kalian sudah kewalahan untuk mengerjakan soal teknis, juga menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengerjakan soal teknis, maka saat mengerjakan soal manso, karena memang kenyataannya agak ringan atau lebih mudah daripada soal teknis, maka kalian mengerjakannya kurang konsentrasi ya teman-teman. Seakan-akan banyak soal manso itu yang mengarah ke positif, padahal maknanya negatif, atau sebaliknya ya teman-teman. Maka saran dari aku, kalian harus tetap menjaga fokus kalian ya teman-teman. Jadi banyak soal manso yang sebenarnya menjebak seperti itu. Nah, kita lihat soal nomor 8. Jika rencana saya melakukan inovasi pekerjaan ditentang oleh rekan kerja saya, maka saya berani berdebat dengan rekan kerja tersebut karena saya yakin bahwa rencana inovasi itu membawa angin perubahan yang positif.
Nah, di sini benar ya teman-teman, hanya rekan kerja. Jadi kemungkinan tidak banyak seperti itu, tidak seperti yang soal sebelumnya yang menyebutkan kata kelompok untuk yang tidak setuju. Namun di sini kata berani berdebat itu lebih kepada hal negatif ya teman-teman. Daripada berani berdebat seharusnya menggunakan kata berdiskusi ya teman-teman. Jadi kalau berdiskusi itu kan tujuannya bagus untuk mendapatkan hasil yang benar-benar baik ya teman-teman dan diinginkan dan cocok seperti itu. Nah, di sini juga kalian seakan-akan mempertahankan pendapat kalian itu karena kalian egois ya teman-teman. Jadi walaupun kalian yakin itu membawa angin segar atau perubahan positif, maka seharusnya kalian bisa mendengarkan dari rekan kerja kalian dahulu ya teman-teman. Kalau misalnya banyak yang tidak setuju karena alasan-alasan yang memang logis, maka kalian harus memikirkannya kembali. Daripada mempertahankan pendapat kalian lebih baik mencari atau menemukan solusi baru terhadap suatu permasalahan ya teman-teman. Jadi di situ jawabannya adalah sangat tidak setuju. Soal nomor 9, bagi saya masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan. Nah, singkat, padat, jelas sekali ya teman-teman. Di sini jelas-jelas sudah masalah tim akan dilaksanakan atau diselesaikan bersama. Nah, ini sangat cocok ya teman-teman dan apa yang seharusnya dilakukan memang seperti itu. Jadi jawabannya adalah sangat setuju. Soal nomor 10, Budi bekerja sebagai pegawai di kantor pajak. Karena terkesan dengan nilai IPK Budi, pimpinan menugaskannya untuk memimpin rapat di kantor. Karena tergolong pegawai baru, banyak dari peserta rapat yang meremehkan kapasitas Budi. Jika Anda menjadi Budi, sikap Anda merasa sedikit tersinggung sehingga akan menunjukkan kemampuan terbaik. Nah, di sini ya teman-teman, jangan terkecoh dengan kata kalian akan menunjukkan kemampuan terbaik. Jadi seakan-akan kalian ini adalah pribadi yang semangat berprestasi, lalu juga orientasi pada hasil, dan juga mungkin mengelola perubahan ya teman-teman. Namun kata merasa sedikit tersinggung di sini, walaupun menggunakan kata sedikit, ini maknanya negatif ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa kalian itu tidak bisa menjaga emosi kalian, tidak bisa tetap sabar seperti itu. Jadi seharusnya jangan tanggung-tanggung. Walaupun kalian akan menunjukkan kemampuan terbaik kalian, jadi kalian harus tetap tidak tersinggung ya teman-teman. Jadi tetap sabar seperti itu. Kalian terima saja apa yang diperlakukan oleh teman kalian seperti itu. Tidak tersinggung ya teman-teman, dan juga kalian harus menunjukkan kemampuan terbaik. Seharusnya seperti itu. Jadi di sini jawabannya adalah sangat tidak setuju. Nah, itu dia beberapa pembahasan mengenai soal manajerial ya teman-teman. Sekarang ada kuis, silakan dijawab di kolom komentar. Kuisnya adalah, saya adalah orang yang dapat diandalkan saat atasan meminta untuk merahasiakan masalah kantor yang sebenarnya harus diketahui pegawai namun akan berbahaya jika bocor. Nah, silakan kalian jawab apa sih jawaban yang kalian pilih seperti itu. Silakan ramaikan kolom komentar. Nah, sebelumnya terima kasih, semoga lulus P3K tahap kedua. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.